Pemirsa Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, berikut laporan Brigadir Satria, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Perkantoran nampak cukup padat untuk lalu lintas di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi masih terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Selain itu, adanya kecelakaan tunggal yang terjadi pada pagi tadi masih berdampak menyebabkan kemacetan untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Selain itu juga perlu kami informasikan terkait kecelakaan tunggal tersebut. Kecelakaan tunggal truk bermuatan air mineral terjadi di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 9 pagi tadi di Jalan MT Haryono menuju ke arah Semanggi. Memang diakui petugas untuk awalnya truk bernopol A9170PA ini melaju dari arah timur menuju ke arah barat atau dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi, kemudian menyerempet separator busway dan diduga kurangnya konsentrasi sehingga menyerempet separator busway di tengah, kemudian kendaraan tersebut tersangkut oleh separator. Kejadian truk bermuatan tersebut menabrak separator ini terjadi di Jalan MT Haryono, tepatnya di depan gedung Zurich. Setelah itu truk tersebut dievakuasi oleh Dinas Perhubungan, namun pada saat dievakuasi Dinas Perhubungan, truk tersebut terguling dan mengakibatkan muatan minuman kemasan tumpah berserakan di jalan, yang dimana hingga sore hari ini menurut pantauan tim kami di lapangan, imbas dari kecelakaan tunggal yang terjadi pada pagi tadi masih terdampak mengingat minuman berkemasan tersebut masih dalam evakuasi supir truk tersebut. Terkait dari itu memang memakan satu lajur di mana truk tersebut masih berada di badan jalan. Bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melaju dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap bersabar mengingat proses evakuasi dari truk bermuatan minuman kemasan masih berlangsung hingga saat ini. Untuk lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet maupun yang akan berbelok menuju ke arah Semanggi dan yang akan menuju ke arah Cawang pun juga dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat antrian kendaraan berkisar 5 hingga 8 kendaraan ke belakang, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kepadatan pun juga terjadi dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang, baik di jalur arteri maupun di jalur flyovernya nampak cukup ramai. Terjadi beberapa titik perlambatan kecepatan di sana. Dan juga selain itu perlu kami ingatkan untuk penerapan sistem ganjil genap pada sore hari ini, di mana ganjil genap ini akan berlangsung hingga pukul 9 malam nanti untuk kendaraan yang dapat melintas, yaitu kendaraan berplat nomor genap, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu, menurut informasi dari BMKG untuk kawasan DKI Jakarta dan juga sekitarnya pada sore hingga malam hari nanti akan berpotensi turun hujan. Kami himbau kepada seluruh pengendara, terutama pengendara sepeda motor saat turun hujan agar tidak berteduh di bawah flyover maupun underpass, karena hal tersebut kerap kali menyebabkan kemacetan dan juga ketersendatan lalu lintas. Dan untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui SMS center kami di 91119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia lebih tertib. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kapolres Ogan Ilir AKBP Bagus Suryo Wibowo memimpin apel gabungan yang dilaksanakan pada Senin pagi pukul 07.30 WIB di lapangan utama Polres Ogan Ilir. Apel ini diikuti oleh Wakapolres, para pejabat utama, seluruh personil Polres Ogan Ilir, serta ASN di lingkungan Polres. Dalam arahannya, Kapolres menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras seluruh personil selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Ia menyatakan penghargaan yang tinggi kepada personil di tingkat Polres maupun Polsek atas keikhlasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. Kapolres juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan pengamanan selama Ramadan dan Idul Fitri.
Pengamanan tersebut meliputi pasar beduk, salat tarawih, patroli subuh, pembagian takjil, malam takbiran, salat Idul Fitri, tempat wisata hingga pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran. Seluruh kegiatan tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Keberhasilan tersebut menurutnya merupakan buah dari kerjasama yang solid antara anggota serta sinergi yang baik dengan instansi terkait dan pemerintah daerah. Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan halal bihalal sebagai bentuk mempererat silaturahmi dan memperkuat rasa kebersamaan di antara seluruh anggota Polres Ogan Ilir. Kapolres berharap semangat solidaritas dan kekompakan ini terus terjaga demi meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kualitas pelayanan kepolisian di wilayah hukum Polres Ogan Ilir. Pemirsa, operasi Ketupat Tinombala 2025 yang digelar dalam rangka pengamanan arus mudik dan balik lebaran resmi berakhir. Operasi yang berlangsung selama 14 hari mulai 26 Maret hingga 8 April 2025 bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Secara umum kegiatan tersebut berjalan aman dan nyaman sesuai dengan tema Mudik Aman Keluarga Nyaman. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winartono menjelaskan bahwa dalam aspek penegakan hukum, tercatat sebanyak 25.011 pelanggaran lalu lintas selama operasi berlangsung. 1.540 pelanggaran yang terekam oleh kamera elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE statis dan 664 pelanggaran lainnya melalui ETLE Mobile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya laporkan bahwasanya pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025 dalam rangka pengamanan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah di wilayah Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung selama 14 hari telah berakhir mulai tanggal 8 April 2025. Apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025, pemerintah daerah dan masyarakat Sulawesi Tengah sehingga terciptanya mudik aman dan keluarga nyaman. Sementara itu, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2025 tercatat sebanyak 40 kasus sama seperti tahun sebelumnya. Namun, jumlah korban meninggal dunia mengalami peningkatan sebesar 9% dari 11 orang pada 2024 menjadi 12 orang di tahun ini. Adapun jumlah korban luka berat menunjukkan penurunan signifikan, yakni dari 29 orang pada 2024 menjadi 17 orang pada 2025, atau turun sebesar 41%. Jumlah korban luka ringan juga menurun dari 77 orang menjadi 41 orang, mengalami penurunan sebesar 47%. Meski demikian, kerugian material akibat kecelakaan meningkat sebesar 7% dari 111,4 juta rupiah pada 2024 menjadi 119,7 juta rupiah di tahun 2025. Secara umum, situasi Kamtipmas di wilayah Polda Sulawesi Tengah selama berlangsungnya operasi Ketupat Tinombala 2025 dalam keadaan aman, tertib, dan lancar. Akan tetapi tidak dapat kita pungkiri, setiap pelaksanaan operasi Ketupat Tinombala 2025 selalu mencatatkan beberapa kejadian, antara lain terjadi 25.011 pelanggaran lalu lintas, di mana 22.807 diantaranya telah dilakukan teguran oleh petugas dan 1.540 pelanggar terekam oleh ETLE. Kemudian kedua, terjadi 40 kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 12 jiwa, luka berat 17, luka ringan 41 orang, dan kerugian material 119,7 rupiah. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan keamanan berlalu lintas dalam rangka menciptakan mudik aman, keluarga nyaman, kepolisian telah melaksanakan kegiatan Dikmas Lantas sebanyak
41.886 kegiatan. Demikian informasi yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Di sisi lain, upaya preventif dan edukatif terus dilakukan oleh kepolisian selama pelaksanaan operasi. Satuan tugas melaksanakan 41.886 kegiatan pendidikan masyarakat atau Dikmas guna menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam berlalu lintas di tengah masyarakat. Polda Sulteng mengimbau agar masyarakat senantiasa menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam berkendara. Tidak hanya pada saat momen Lebaran, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan dapat terus meningkat agar angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas bisa ditekan. Selain itu, Polda Sulteng juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran operasi ketupat Tinombala 2025 dan berharap sinergi tersebut dapat terus terjaga dalam upaya menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.